biar temannya menyusul kalau masih ada yang belum masuk. Baik, anak-anak, kita mulai. Sudah pukul 9. Guru mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih berapa anak ya? Kayaknya baru separuh. Kita ulangi lebih semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana gerakannya kok tidak diikuti? Gerakannya Bu Guru semua pakai gerakan sekarang. Wow, Mbak Aini siap ya? Pakai gerakan ya, Mas Fatan, Mas Gozi semuanya. Diulang sekali lagi terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran melalui Zoom untuk muatan bahasa Indonesia. Anak-anak sudah siap semua? Oke, kalau sudah siap, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Yuk, sikap yang baik, berdoa. Duduknya dibetulkan dulu. Tidak ada yang bersandar, tidak tiduran, atau sambil jalan-jalan. Semuanya duduk di tempatnya. Oke, tangannya siap untuk berdoa. Semoga Allah berikan kemudahan pada kita belajar hari ini. Baik, sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Nanti dipersiapkan mulai. Oke, baik. Terima kasih anak-anak. Semoga Allah berikan kemudahan ya untuk pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk hari ini kita akan belajar, sebenarnya mengulang ya, tentang kalimat tanggapan dan kalimat saran. Mengapa Bu Guru mengulang? Karena dari hasil penilaian harian kemarin masih beberapa, mungkin hampir sebagian besar anak-anak yang masih bingung membedakan antara kalimat tanggapan dan kalimat saran. Nah, hari ini kita akan belajar itu ya. Jadi tujuannya adalah agar kalian bisa mencermati lagi apa itu kalimat tanggapan, apa itu kalimat saran. Kemudian kalian bisa membuat lagi kalimat tanggapan dan kalimat saran dengan lebih baik atau lebih tepat. Lalu kalian bisa menemukan masalah terlebih dahulu sebelum memberikan saran. Nah, sebelumnya nih, mau mereview lagi, mau mengulang lagi materi ya sebelumnya juga tentang kalimat tanya. Ada yang masih bingung tentang kalimat tanya? Halaman berapa? Oh, halaman berapa? Anak bawa buku. Anak-anak bawa buku. Dengarkan Bu Guru saja ya.
pernah tahu SQ itu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Kalimatanya. Perlu buku nggak ya, Bu? Anak-anak bisa bawa buku nggak kalau Zoom ini? Halaman berapa, Bu? Oh, ada yang tanya halaman. Ya. Gini aja anak-anak mendengarkan Bu Guru saja kita apa namanya ya? Diskusi langsung ya. Kemarin dulu mungkin ya Bu Guru menyampaikan tentang kalimatanya. Sekarang Bu Guru mulai dengan bertanya dulu pada anak-anak. Kok ada suara? Ya, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Bu, itu Dijawab teman-teman ya, disuruh bikin. tidak pakai buku dulu. Tidak pakai buku. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Jawabannya Kabar apa? saya baik. Alhamdulillah. Nah, dari pertanyaan guru, anak-anak menemukan kata-katanya apa? Siapa tahu? Boleh tunjuk jari. Kata-katanya apa yang kalian temukan dari pertanyaan guru? Bagaimana? Bagaimana? Pintar Mas Bara 100. Bagaimana itu untuk menanyakan apa ya? Apa? Tadi kan jawabannya sehat, alhamdulillah. Berarti menanyakan apa itu? Keadaan. Keadaan. Oke, betul sekali. Siapa? Yang lain boleh menjawab loh. Nah, selain bagaimana ada kata tanya yang bisa dibuat untuk membuat kalimat tanya, yang lainnya. Coba nanti kalian yang bergantian membuat pertanyaannya. Apa? Nah ya, siapa yang bisa membuat pertanyaan dengan kata tanya yang lain? Silakan. Gimana? Kemana? Tunjuk jari boleh resen. Siapa? Mengapa? Mas Fender, silakan. Apa pertanyaanmu, Mas? Suaranya di... Siapa nama gurumu? Siapa nama gurumu? Kata siapa untuk menanyakan apa berarti? Orang. Orang. Pintar 100 untuk Mas Fender. Ya, bagus, betul. Sudah 2 ya. Bagaimana, lalu apa? Siapa lagi yang menggunakan kata tanya yang lain? Silakan. Berani, tunjuk jari. Bu. Wow, banyak sekali yang sudah tunjuk jari ya. Masya Allah. Sepertinya sudah mulai ingat ini anak-anak. Mas Arda, halo? Sudah menemukan pertanyaannya? Mana ya Mas Arda tadi ya? Sudah bisa dinyalakan suaranya, Mas? Mana ya Mas Arda ya? Silakan disampaikan pertanyaanmu apa Mas Arda? Kapan Zoom-nya selesai? Kapan Zoom-nya selesai? Kapan Zoom-nya selesai? Kapan adalah kata tanya untuk menanyakan? Waktu. Waktu. Bagus Mas Arda 100. Baik, sudah 3. Bagaimana? Apa? Kapan? Siapa lagi? Yo, masih banyak. Tadi sudah 3D, 3A. Sekarang Mas Mirza dulu 3C. Silakan Mas Mirza. Apa kalimat pertanyaanmu? Dinyalakan ya Mas suaranya. Mas Mirza.
Baik. Menunggu Mas Mirza, kita pindah dulu kan. Oke, 3B, Mbak Zara. Silakan Mbak Zara. Dinyalakan suaranya. Oke. Sudah, Bu. Di mana kamu sekolah? Di mana kamu sekolah? Di mana? Kata tanya untuk menanyakan Tempat. tempat. Iya, betul sekali Mbak Zara 100. Lanjut, masih ada Mbak Gendis ya. Silakan Mbak Gendis. Bagaimana cara membuat telur gulung? Bagaimana ya? Bagaimana cara membuat telur gulung? Iya, bagaimana menanyakan cara ya, kalau ini ya, menanyakan cara membuat. Ya, bagus Mbak Kendi 100. Masih ada yang belum? Silakan, masih banyak loh. Oh, Mas Arkan, silakan Mas Arkan. Enggak bisa listen satu depan. Suaranya Mas. Apa? Masih ada banyak loh. Di mana tempat tinggalmu? Di mana tempat tinggalmu? Menanyakan tempat. Baik. Tadi sudah bagaimana, di mana, siapa, kapan. Mas Sahin, mau menambahkan lagi? Coba Mas Sahin, kalau menanyakan jumlah pakai apa Mas Sahin? Buatkan kalimat untuk menanyakan jumlah. Berapa? Kalimatnya bagaimana? Berapa? Berapa jumlah temanmu? Berapa jumlah temanmu yang ikut Zoom hari ini? Oke, terima kasih. Bagus Mas Sahin, 100. Masih ada? Satu lagi Mas Ihsan. Silakan Mas Ihsan. Ayo, monggo. Habis ini. Halaman terakhir ya. Mas, oh itu siapa? Kok Mbak-mbak ya? Oh itu nama Bapak ya? Oh maaf. Siapa Mbak? Siapa ya? Maaf ya Mbak ya. Saya pikir namanya Mas Muhammad Ihsan. Nama ayah ya? Ayah Muhammad Ihsan. Mbak siapa? Silakan. Mbak siapa? Suaranya juga. Suaranya lirik. Kelas berapa? Kelas berapa Mbak? Kelas 3A, Bu. Oh Mbak Arsya. Mbak Arsya ya? Iya, Bu. Itu nama nama siapa? Bukan. Oh alah ya Allah. Baik silakan Mbak Arsya. Wajahmu kok kayaknya hafal, kok namanya beda. Silakan. Apa? Berapa? Berapa? Masih ada Berapa pensil menjawab ya? Ya, berapa? Berapa pensil yang kamu punya? Berapa? Berapa pensil yang kamu punya? Berapa pensil yang kamu punya? Baik, menanyakan jumlah bagus 100. Masih ada Mbak Arma dan Mas Julfadli. Yang terakhir ya, Mbak Arma dan Mas Julfadli, silakan Mbak Arma. Sudah menyiapkan pertanyaan? Mengapa anak itu jatuh dari sepeda? Mengapa anak itu jatuh dari sepeda? Bagus, tadi belum ada yang membuat ini. Terima kasih Mbak Arma 100 menanyakan sebab ya. Mengapa kok dia bisa jatuh? Ya, terima kasih Mas Fadli. Oh, Mas Izul ya. Silakan Mas Izul. Apa pertanyaannya Mas Izul?
yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Menanyakan kegiatan. Bagus, betul. Terima kasih, Mas Izu. Bagus. Cukup dulu ya. Terima kasih, hebat-hebat semuanya. Yang lain nanti masih ada waktu untuk menjawab. Tapi sebelumnya kita mengingat bersama-sama dulu ya tentang kata tanya berikut ini. Yang tadi sudah terakhir. Anak-anak bisa lagu naik delman? Bisa? Bisa? Coba ya kita nyanyikan ya. Ya, siapa itu yang sudah menulis di situ ya? Screen-nya Bu Guru. Coba anak-anak kita on-kan dulu ya. Kita nyanyi dulu tentang judul lagu Naik Delman bersama-sama. Mengingat dulu. Bareng-bareng ya, diikuti Bu Guru ya. Ya, Bu. Naik delman ya. Kali itu. Pada hari buku turun kota. Duduk di muka, duduk samping Pak mengendali kuda supaya baik. Ini sayapnya sekarang yang ini. Nah, menghafal kata tanya ini. Sudah terlihat ya? Ya. Coba kita nyanyikan bareng-bareng. Siap anak-anak? Ya. 2, 3. Ini aku tahu tanya untuk membuat kalimatnya. Ayo kawan memakai katanya. Ayo untuk bertanya. Apa, siapa, mengapa, kapan, berapa? Apa, siapa, di mana, dan bagaimana? Apa, siapa, mengapa, kapan, berapa? Apa, siapa, di mana, dan bagaimana? Masya Allah, luar biasa, anak-anak hebat. Sony lagi. Handsome. Jadi begini. Bersama ya nih kak. Bu, izin kita mandi Bu. Ya. Ini enggak kedengaran suaranya. Tidak kedengaran suaranya. Bu, bisa mandi. Kedengaran Bu suaranya. Bu tidak kedengaran. Bu tidak kedengaran. Bu tidak kedengaran. Bu tidak kedengaran suara. Tidak kedengaran. Bu tidak kedengaran suaranya. Kedengaran suaranya. Bu tidak kedengaran. Tidak kedengaran suaranya. Diam. Kedengaran Bu.
Baik. Contohnya di bawah ini ada kalimat. Rajin membaca buku membuat kita banyak wawasan. Bagaimana tanggapan kamu? Misalnya tanggapannya adalah saya setuju. Nah, ini namanya tanggapan ya, komentar kita terhadap pernyataan tersebut. Ini kebetulan sebuah kalimat ya. Saya setuju bahwa kita akan mendapat banyak ilmu dengan membaca buku. Nah, ini contoh yang pertama ya. Atau mungkin kamu punya tanggapan yang lain. Betul sekali. Dengan membaca buku kita akan jadi pintar, akan jadi punya banyak sekali wawasan dan sebagainya. Jadi boleh menggunakan saya setuju, betul, bagus sekali atau apa. Silakan ya, tulis kalimatnya atau katanya kita. Lalu yang kedua. Nah, ini juga kebetulan pernyataan ya. Tubuh kita memiliki hak yang harus dipenuhi agar senantiasa sehat. Nah, tanggapan kita misalnya, betul sekali. Tubuh kita membutuhkan istirahat yang cukup. Setuju sekali. Memang tubuh kita harus mendapatkan istirahat yang cukup. Nah, seperti itu contohnya kalimat tanggapan ya anak-anak. Pak. Nah, sekarang kalimat saran. Nah, bedanya dengan yang tadi anak-anak ya kalimat tanggapannya. Saran itu merupakan nasihat, anjuran yang kita berikan setelah melihat kejadian atau mungkin membaca sebuah cerita. Biasanya, nah ini yang lebih khusus lagi ya, biasanya diawali dengan kata-kata sebaiknya, seharusnya. Ini baru masuk ke kelompok kalimat saran. Contohnya adalah berikut ini. Oh iya, sebelum membuat kalimat saran, ternyata kita perlu tahu dulu ada masalah apa ya, mengapa kita perlu memberi saran. Nah, kita akan cari dulu permasalahannya. Setelah ketemu, baru kita berikan sarannya. Contohnya adalah gambar berikut ini. Nah, di sini ada gambar. Ini ya, ada tempat tidur, ada meja, ada televisi, ada jemuran pakaian, gitu ya. Ada boneka yang diserahkan. Nah, kita dari sini kita mengamati masalahnya apa ya dari gambar ini ya. Ada masalah. Ternyata masalahnya adalah kamarnya berantakan. Nah, tapi kita bisa beri saran apa kira-kira? Kalau masalahnya sudah ketemu yaitu kamarnya berantakan. Nah, saran kita adalah misalnya seperti ini. Sebaiknya kamar itu segera dibersihkan atau sebaiknya kamar itu segera dibereskan. Sebaiknya barang-barang segera ditata lagi dengan rapi. Boleh. Banyak sekali saran yang bisa kita berikan dari keadaan seperti itu. Baik anak-anak. Paham ya? Dari sini ya. Bisa dipahami anak-anak? Hah? Enggak. Mas Sender geleng-geleng nih. Masih bingung? Ya, mana yang bingung? Udah pernah yang bingung yang mana, Mas Sender? Bisa. Oh sudah, nggak jadi bingung ya. Baik, yang lain kalau ada yang bingung boleh tunjuk jari. Kalau sudah tidak bingung nanti kita latihan. Nah, kalian boleh berpendapat lagi nanti di latihan. Wow, terima kasih Mas Iqbal. Diberi tanda jempol ya sama. Sudah paham ya, berarti Mas Iqbal ya. Jempolnya. Oke, kalau sudah jelas atau mungkin belum jelas, terima kasih baginya jempolnya. Kita coba latihan.
Latihan. Paham. Nah, silakan nanti cermati gambar berikut yang berpendapat kembali tunjuk jari. Oke. Gambar yang pertama, kita saksikan bersama-sama. Nah, gambar apakah gerangan? Wow, apa ya ini? Ada anak yang tidur di sofa, perutnya sudah buncit, terus di dekatnya ada bungkus makanan, ada mangkok, ada bekas apa lagi itu ya, berserakan di situ. Kira-kira masalahnya apa ya anak ini ya? Kita melihat dari gambar. Lalu syaratnya bagaimana? Coba siapa yang mau memberikan pendapatnya? Siapa tahu, ayo kira-kira apa ini? Ada yang sudah tunjuk jari? Sudah menemukan masalah dan Mbak Ainia, iya. Ini kelas 3B, betul Mbak Ainia Faida Asri. Oh, Mbak Faida panggilannya. Oke, Mbak Faida silakan. Menurut Mbak Faida apa masalahnya dan kamu bisa memberikan saran apa? Silakan suaranya, Dok. Masih berpikir atau sudah menemukan? Sudah, Dok? Atau yang lain mungkin ada yang membantu, siapa ya? Yang bisa membantu ya? Ini sepertinya anak-anaknya itu sepertinya makannya nggak sambil duduk ya sepertinya ya. Jadinya ketika makan terus ketiduran apa ya? Coba ada yang berpendapat lain mungkin. Siapa yang tahu? Mas. Oh, Mas Arkan. Coba Mas Arkan, apa pendapat Les? Sebaiknya jangan tidur sambil makan. Sebaiknya jangan tidur sambil makan. Yang lagi bersalam. Diulang saya, diulang dan agak keras sedikit. Sebaiknya jangan tidur sambil makan. Oh, saran ya, langsung ya. Oke, sarannya Mas Arkan teman-teman nih. Sebaiknya jangan makan sambil tiduran. Oke, terima kasih Mas Arkan. Ada lagi yang mau memberikan saran Mas Akmal? Apa Mas Akmal? Yang keras ya, Le, suaranya. Sepertinya Mas Akmal punya pendapat ini. Insya Allah anak-anak tidak demikian ya, tidak makan sambil tiduran ya. Tahu-tahu tiduran. Silakan Mas Akmal, sudah tunjuk tangan. Halo, Mas Akmal, masih nama bundanya ya itu ya. Mas Akmal, halo. Oh, itu dipindah ini sepertinya. Yang lain ada nggak yang bantu ya? Tadi jawaban Mas Arkan ada yang setuju, teman-teman? Setuju? Jawabannya sudah betul? Belum. Iya, boleh ya. Sarannya seperti itu boleh. Sebaiknya tidak makan sambil tiduran. Atau mungkin ada lagi yang lain boleh. Seharusnya anak itu makan sambil duduk. Ya, boleh. Tidak ada yang berpendapat lain ini? Ayo, pukul tunjuk atau tunjuk jari ya. Oke deh, sudah ada satu yang mewakili. Ganti lagi yang kedua. Kita lihat gambar berikutnya. Terus enggak, Bu? Silakan bersiap-siap. Wow, ini ada gambar. Kira-kira ada masalah apa ya menurut gambar ini ya? Silahkan yang tahu, kemudian memberikan sarannya. Oh, Masya Allah. Mbak Dina, silakan Mbak Dina. Oh, belum on. Mbak Anissa dulu.
Silakan Kalisa. Jangan membuang sampah sembarangan. Kamu langsung melarang ya, jangan membuang sampah sembarangan. Pakai kata yang lebih bagus. Saran bagaimana? Lain kali tidak membuang sampah di mau Sebaiknya membuang sampah di tempat pembuangan sampah. Oke, sebaiknya membuang sampah di tempat sampah. sebaiknya Membuang sampah sembarangan. betul sekali. Tidak boleh membuang sampah di sungai, Saran Marcelo. kali. Dari gambar Itu kali. Portugal sungai lokal. Sebaiknya membuang sampah pada tempatnya. sebaiknya membuang sampah pada tempatnya. Bagus, betul sekali. Misalnya Mas Ada yang pakai kata-kata hitam nih. Halo Mas Ada. Yang menjawab ya. Kamu juga maafin guys. Ada tidak tidurnya ya. Saya matanya tidak kelihatan nih. Baik Mbak Arwa. Kelihatan matanya ya. Itu lagu dia. Mbak Arwa lagi. Mbak Arwa, dengar suara saya ya. Mbak Arwa. Lagi tidak didengar. Marcelo. Coba Marcelo tadi memberikan saran bagus sekali. Kalau tanggapanmu apa ketika melihat seperti ini? Pertama kali melihat seperti ini, apa komentar kamu Marcelo? Kira-kira apa komentar kamu sebelum memberikan saran? Lihat banyak plastik, sampah-sampah juga yang lain di dalam sungai. Terus air sungainya kan jadi tidak mengalir. Apa itu tanggapan Mas Reno? Melihat seperti itu. Saya sangat setuju kalau sampah dibuang ke tempat sampah. Oke, saya setuju kalau sampah itu harusnya dibuang ke tempat sampah. Baik, Mbak. Siapa lagi nih, Mbak? Mbak Gendis, masih menyimak Mbak Gendis? Sebaiknya jangan membuang sampah di kali. Sebaiknya jangan buang sampah di kali, betul sekali. Kalau tanggapanmu pertama kali melihat itu apa yang terjadi? Apa yang kamu ucapkan? Baru nih Mbak Gendis mau sekolah toh, lewat sungai, terus tiba-tiba menengok ke sungai, terus lihat sungai itu kok banyak sampah. Apa yang kamu akan komentari atau kamu ucapkan pertama kali sebelum memberi saran? Apa kira-kira? Kamu jangan membuang sampah di kali, nanti membuat banjir. Kamu jangan membuang sampah di kali. Oke. Ya. Baik, terima kasih Mbak Gendis. Mbak Aini kelihatan mukanya bisa berpendapat Mbak Aini walaupun nggak tunjuk tangan. Halo? Mbak Aini lihat seperti itu tanggapanmu pertama kali apa yang kamu ucapkan tuh? Kira-kira apa komentar kamu? Mengapa sungai itu kotor? Suaranya? Oh iya, bagus sekali. Mengapa sungainya kotor? Nah, terus berikan saran ya. Sarannya apa Mbak Aileen? Sebaiknya sungai itu segera dibersihkan agar tidak banjir. Oke, baik. Ini anak-anak ya, teman-teman ya. Tadi
minta pendapatnya, guru meminta pendapatnya 2 ya. Yang pertama tanggapan, yang kedua saran. Yang pertama tanggapannya ketika melihat seperti itu adalah bertanya gitu ya. Mengapa sungai itu kotor gitu ya. Nah, mungkin ada juga temanmu yang berpikir, kotor sekali sungai itu gitu ya. Lalu sarannya Mbak Ainin adalah sebaiknya sungai itu segera dibersihkan. Nah, seperti itu ya. Contohnya teman-teman ya, tanggapan dan saran ya. Terima kasih Mbak Ainin, bagus sekali. Terima kasih juga Mbak Gendis, Mas Hero ya yang sudah berpendapat. Lanjut gambar ketiga. Nah ini, gambarnya nyeremin ya. Ini gambarnya adalah ada Pak Guru Piket, Pak Satpam. Nah, sedang menemui anak yang terlambat sekolah. Datangnya terlambat itu sudah bel, sudah sepi sekolahnya, dia baru datang. Kira-kira apa tanggapan? 2 ya ini ya langsung ya. Tanggapan dan saran yang bisa kamu berikan. Mas Fadel silakan. Apa tanggapanmu ketika melihat seperti itu? Lalu saranmu apa? Seharusnya anak itu tidak terlambat masuk ke sekolah. Iya. Tanggapanmu dulu apa? Lihat seperti itu. Ada tanggal. Wah, dia terlambat lagi deh, misalnya gitu ya. Atau ada yang lain? Apa Mas Hendra? Kalau yang itu belum tahu. Oh, kayaknya belum tahu. Kalau yang tanggapan. Oke, tanggapan belum tahu. Siapa yang bisa bantu tadi yang raise hand ya? Selain Mbak Tutis lagi. Yang lain sebentar ya Mbak Tutis ya, coba yang lain dulu. Ada 3 ya. Oh. Kita lihat dulu. Ayo, siapa mau dapat ini mudah loh. Ayo siapa ya? Mbak. Mas Bara, ayo Mas Bara. Apa pendapatmu melihat anak yang terlambat kamu akan bilang apa? Bilang apa kalau ada yang terlambat? Bantu dong Bu Guru yuk. Kenapa? Mas Bara kira-kira mau bilang apa? Mau berkomentar apa kalau lihat ada temannya yang terlambat? Misalnya kenal nih Mas Bara. Apa kira-kira tanggapanmu? Belum ada yang lain Mas sama. Oke, kita ganti dulu ya. Masih berpikir rupanya Mas Bara. Mas Sama, silakan pendapatmu nih. Tanggapan dulu baru saran ya. Mas Sama, halo. Oh, belum. Mas Bara, halo. Mas Bara mau bantu? Mas Bara. Mas Sama atau Mas Bara silakan boleh. Sinyal apa ya? Kok menghilang ya? Yang lain apa yang lain ya? Bu Guru mau pendapatnya dong. Mas Ubaid, Mas Yusuf, Mas Ubaid. Ubaid mana Ubaid? Ada pendapatmu apa Apa pendapatnya? Mas Ubaid senyum-senyum ini. Kalau kamu bilang. Mas Bara, ya Mas Bara dulu. Apa tanggapanmu dan saranmu Mas Bara? Bangun lebih awal. Terlambat sekolah. Saya tidak terlambat sekolah. Saran siapa ya barusan ya? Nah, Oh Mas Bara.
sebaiknya bangun lebih awal supaya tidak terlambat sekolah. Baik. Kalau tadi tanggapan pertama kali yang lihat itu. Kenapa kamu terlambat sekolah? Kenapa kamu terlambat sekolah? Mungkin karena kenal ya, Mas Bara bertanya. Kenapa kamu terlambat sekolah? Dodo, misalnya namanya Dodo ya. Sebaiknya, sarannya kemudian Mas Bara bilang, sebaiknya kamu itu bangun lebih awal supaya tidak terlambat sekolah. Bagus Mas Bara, terima kasih. Semoga memperjelas teman-teman yang lain ya. Lanjut, gambarnya masih ada. Wow, ini juga masih terkait kebersihan ya. Siapa yang bisa memberikan pendapat? Mas Gozi. Ya, ditunggu pendapat Mas Gozi. Mas Gozi melihat ada anak membuang sampah di jalan. Mana tadi Mas Gozi ya? Apa, Bu? Ya, Mas Gozi melihat ada anak yang membuang sampah di jalan itu loh di gambar. Mas Gozi Iya. apa? Kurang dengar. Kurang dengar. Nggak kedengeran, Bu. Mas Gozi lihat gambar belum? Gambar udah. Nah, apa komentar kamu ketika melihat gambar itu? Ya harusnya dikasih ke tempat sampah lah, Bu. Oh, seharusnya dikasih ke tempat sampah ya. Mungkin Mas Gozi komentari dia perbuatan anak itu bagaimana? Ya kalau masih jauh, kalau tempat sampahnya masih jauh ya cari tempat sampah terus dibuang. Oh iya, jadi sampahnya dibawa dulu, begitu ya? Menurut kamu ya? Iya. Sampahnya dipegang dulu. Kemudian sarannya Mas Gozi adalah nanti sampah itu dibuang ke tempat sampah, tidak di jalanan. Baik Mas Gozi. Oke. Ada yang berpendapat lain? Kan sudah Mas Asno. Iya, betul Mas Asno ya. Iya, betul. Seperti itu. 1 tambah 1 Anak tersebut dari membawa perbuatan tanggapannya mungkin perbuatan anak itu bagaimana? Kasih nama misalnya Dudung. Nah, perbuatan Dudung titik-titik. tidak Membuang sampah di jalan bagaimana itu menurut pendapat Mas Asro? Sebaiknya membuang di tempat sampah. Perbuatan Dudung itu baik atau buruk? Buruk. Tertib atau tidak tertib? Tidak tertib. Tidak tertib. Nah, Mas Asro dan teman-teman, kalian boleh memberikan tanggapannya dulu. Perbuatan anak itu tidak baik. Perbuatan anak itu tidak tertib. Nah, itu namanya tanggapan. Baru berikan saranmu. Sebaiknya anak itu membuang sampahnya, mencari tempat sampah. Sebaiknya anak itu atau Dudung, kita guna Dudung ya. Sebaiknya Dudung membuang sampah pada tempatnya. Oke, bagus Mas Asro, terima kasih. Masih ada Pak Muhammad. Terakhir ya. Gambar terakhir ya. Ini siapa ini yang suka seperti ini? Baca bukunya sambil tiduran. Nah, kalau jadi kebiasaan lama-lama kacamatanya tebal itu. Apa ya yang mau berpendapat siapa? Tanggapanmu dan saranmu. Yang lain selain yang tadi sudah menjawab coba. Ukur mau mencari nama lain dulu. Selain yang sudah, Mbak Gendis sudah sering ya tadi ya. Yang lain dulu ya. Mas Sahir, silakan Mas Sahir. Mas Sahir,
Membaca dengan tiduran itu tidak baik. Bagus sekali. Baca dengan tiduran itu tidak baik. Lalu saranmu Mas Sahid? Sarannya apa? Saran itu boleh menggunakan kata sebaiknya, seharusnya boleh. Suaramu Mas Sahid itu belum dinyalakan. Nah. Sebaiknya membaca sambil duduk. Oke, bagus sekali Mas. Satu, semuanya bagus jawabannya. Sarannya sebaiknya membaca sambil duduk. Baik, anak-anak, alhamdulillah, terima kasih semuanya. Semoga lebih paham ya dengan latihan-latihan ini. Walaupun mungkin ada banyak yang belum menjawab langsung ya, tidak apa-apa. Semoga. Oh, ada yang sudah capek ini Mas Afat, sudah tiduran. Bentar lagi selesai loh Mas. Duduk dulu sebentar ya. Baik, dari contoh dari berikan teman-teman tadi ya, tanggapan dan pendapat dan serta saran, semoga memberikan pemahaman pada anak-anak. Tapi karena tadi belum semuanya bisa menjawab, karena keterbatasan ini ya, waktu juga nanti Guru akan berikan latihan untuk semuanya, biar semuanya bisa mengerjakan dan berlatih dan semakin paham. Nah, ini dia tugasnya. Nah, buku paket tema 4, halaman 16 dan 55. Boleh nanti dikerjakan. Oh, nanti dibuka bukunya ya, silahkan ditulisi. Tugas hari ini ya, tugas Zoom. Halaman 16 dan 55. Ya, halaman 16 itu hanya 2 soal. Nanti anak-anak baca dulu. Ada petunjuknya ya di situ ya, ada materinya ya, silakan dibaca dulu. Lalu halaman 55 lanjutannya. Sudah ditandain? Ya, nanti biar diulang oleh bukunya masing-masing kalau lupa. Oke anak-anak, kembali ya ke Zoom kita. Adakah yang mau bertanya? Mungkin ada yang belum jelas. Silakan, masih ada waktu sedikit sebelum kita tutup. Ada yang mau bertanya? Mas Saman, Mas Fender, Mas Ubaid, Mas itu sebenarnya yang tadi ya belum di. Tidak. Apa Bu? Apa? Sudah jelas semuanya. Halaman berapa Bu? Halaman 16 dan 55. Halaman berapa Bu? 16. Ya. Dan Dipukulkan. Tidak. 16 Bu. Coba dijawab dong. Ada pertanyaan? Ada tidak? Tidak. Ada semuanya? Saya. Jelas. Mbak Anissa bilang jelas. Alhamdulillah. Baik. Semoga besok kalau latihan kalian sudah bisa semua ya. Nah, selamat mengerjakan ya. Tapi kita akhiri dulu pertemuan kita dengan berdoa supaya Allah kembali mudahkan dan memberkahi pertemuan kita hari ini. Kita akhiri bersama dengan baca hamdalah bersama-sama yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat mengerjakan. Semoga semuanya semakin paham. Terima kasih. Saya tidak Assalamualaikum.
Yang halaman 16 dikerjain. Wah, halaman 16 sama halaman berapa? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halaman 16 dan 55. Sudah? Dan halaman 65. 55. Halaman 16 dan 55. Halaman 15 dan 55. Ini ditulis persamaan. Halaman 16 dan 55. Silakan dilihat di tab. Sudah ada. Sudah ya. Dadah. Besok ya. Allah ya. Selamat mengerjakan. Kita